Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldioza, NPM 20310013, selaku moderator pada tutorial kasus keempat pertemuan kedua. Sebelum kita mulai tutorial kasus keempat pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kasusnya dibacakan oleh sekretaris. Untuk sekretaris dipersilakan membacakan kasusnya. Baik, untuk kasus 4 yaitu judulnya perokok atau luka. Tuan Solihin Pales berusia 50 tahun diantar oleh istrinya ke Poli Paru dengan keluhan batuk sejak 3 bulan yang lalu. Batuk kadang disertai dahak dan tidak disertai demam. Sejak seminggu ini, Tuan Solihin Pales tidak bekerja lagi karena sering merasa sesak dan berat badan menurun. Tuan Solihin bekerja sebagai pengamen jalanan, memiliki kebiasaan merokok, dan sehari ia dapat merokok sebanyak 5 bungkus. Tuan Solihin merokok sejak usia 17 tahun. Baiklah, terima kasih sekretaris telah membacakan kasusnya. Marilah kita lanjutkan saja untuk menjawab Dono. Baiklah, di sini terdapat 11 Dono. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin berpendapat untuk Dono yang pertama? Dipersilakan untuk teman-teman. Izin berpendapat, moderator. Ya, Arum, persilakan. Perkenalkan, nama saya Arum Dewi Pratiwi Cahyani, NPM 20310024. Batuk merupakan suatu mekanisme reflux yang sangat penting untuk menjaga jalan nafas agar tetap terbuka dengan cara menyingkirkan hasil sekresi lendir yang menumpuk pada jalan pernafasan. Sumber eprints.umm.ac.id. Ya, bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin berpendapat, moderator. Ya, saudari Areza, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Reza Pamadini, NPM 20310021. Definisi batuk. Batuk merupakan suatu rangkaian refleks yang terdiri dari reseptor batuk, saraf eferens, pusat batuk, dan efektor. Refleks batuk tidak akan sempurna apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Sumber repository.umy.ac.id. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih pada Areza telah menambahkan. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Mungkin cukup, moderator. Baik, kalau cukup kita lanjutkan untuk Dono yang kedua. Untuk Dono yang kedua, apa ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Izin berpendapat, moderator. Ya, saudara Arif, persilakan. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Membawakan, PM 2031023. Definisi bronkitis. Bronkitis adalah suatu infeksi akut saluran besar paru atau trakea dan bronkus karena infeksi virus dan bakteri. Sumber mprints.ums.ac.id. Ya, terima kasih saudara Arif telah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Bagaimana kawan-kawan? Izin berpendapat, moderator. Ya, pada saudari Anissa dipersilakan. Saya Anissa Nursyah Fitri, NPM 20310020. Bronkitis adalah
peradangan pada saluran bronkial yang menyebabkan pembekakan yang berlebihan, serta produksi lendir, batuk, peningkatan pengeluaran dahak, dan sesak napas adalah gejala utama bronkitis. Sumber dari Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 8 nomor 1. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Cukup, moderator. Cukup, moderator. Cukup, Baiklah, moderator. kalau begitu kita lanjutkan untuk dono yang ketiga. Apa ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Izin moderator. Ya, Saudari Arpa, dipersilakan. Nama saya Arpa Miftahul-Janah, NPM 2310022. Sebutkan macam-macam batuk. Yang pertama yaitu ada batuk akut. Adalah kasus batuk akut disebabkan oleh infeksi virus respiratori yang merupakan sel limiting dan bisa sembuh selama seminggu. Yang kedua yaitu batuk kronis. Adalah penyakit reflux gastroesofagus dan asma. Sumber dari repository.usu.ac.id. Terima kasih. Ya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Ya, bagaimana? Apakah ingin ada yang menambahkan atau cukup? Mungkin cukup, moderator. Cukup, moderator. Ya, baiklah, kalau begitu kita lanjutkan untuk dono selanjutnya. Apa ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Tepat, moderator. Ya, baiklah, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmadini, NPM 203100021. Dono yang keempat yaitu etiologi batuk. Etiologi batuk yang pertama adalah rangsangan mekanis, misalnya dari asap rokok, debu, dan tumor. Yang kedua, adanya perubahan suhu secara cepat dan mendadak. Yang ketiga, rangsangan kimiawi, misalnya gas dan bau-bauan. Yang keempat, adanya peradangan atau infeksi karena bakteri atau jamur. Yang kelima, adanya reaksi alergi. Sumber repository.umy.ac.id. Terima kasih. Ya, baiklah. Apa kepada teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin moderator. Ya, dipersilakan Saudara Angga. Saya Angga Saputra, NPM 2031019. Etiologi batuk ialah disebabkan oleh peradangan akibat infeksi virus seperti virus salesma, influenza, dan cacar air. Peradangan dari jaringan paru, tumor, dan juga akibat efek samping beberapa obat. Terima kasih, moderator. Ya, baiklah. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Mungkin cukup, moderator. Mungkin cukup, moderator. Baiklah, kita lanjutkan untuk dono yang kelima. Apa ada yang ingin berpendapat? Teman-teman. Izin, moderator. Ya, untuk Saudari Anissa dipersilahkan untuk berpendapat. Untuk dono yang kelima, apa komplikasi batuk? Yang pertama, komplikasi batuk yang menyerang sistem pernapasan. Ada emfisema, interstitial pulmoner, trauma laring, dan pneumotoraks. Yang kedua, komplikasi batuk yang menyerang sistem kardiovaskular. Ada hipotensi arteri, robeknya pembuluh darah subkonjungtival, hidung, dan anus, serta komplikasi batuk yang menyerang sistem pencernaan, adanya kejadian refleks gastroesofagus, serta robekan limpa dan perforasi. Sumber dari repository umy.ac.id. Terima kasih. Ya, baiklah. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, baiklah untuk Saudari Elvi.
Nama Dipersilakan. saya Alfia Iftikar, NPM 203100014. Jadi, komplikasi batuk ini dibagi menjadi dua, ada yang non-spesifik dan berat. Yang non-spesifik itu seperti badan lemah, anoreksia, mual, dan muntah. Lalu ada komplikasi berat itu seperti kardiovaskuler, henti jantung, ruptur otot-otot, dan bahkan fraktur iga. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudara Alfia telah berpendapat. Nah, untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Cukup, moderator. Cukup ya. Kalau begitu kita lanjutkan saja untuk dono yang ke-6. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Izin moderator. Ya, baiklah, Saudara Angga, dipersilakan. Saya Angga Saputra, NPM 2031019, izin berpendapat. Apa pengertian jejas reversible dan irreversible? Jejas reversible adalah jejas yang dapat kembali ke keadaan semula saat faktor pencetusnya dapat diatasi. Jejas reversible dalam kerusakan hati dapat berupa pembengkakan hati. Sedangkan jejas irreversible adalah jejas yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Dapat berupa nekrosis, fibrosis, serta sirosis sel-sel hepar. Sumber repositori unan.ac.id. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudara Angga telah berpendapat. Nah, untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin moderator. Nah, baiklah, pada Saudari Arpa, dipersilahkan. Saya Arpa Miftahujana, NPM 2310022. Jejas reversible adalah jejas yang menunjukkan perubahan sel yang dapat kembali normal jika rangsangan dihilangkan atau penyebab jejasnya ringan. Manifestasi jejas reversible yang sering terjadi awal adalah pembengkakan sel akut yang terjadi ketika sel tidak mampu mempertahankan homeostatis ionik dan cairan. Kemudian, jejas irreversible adalah terjadi jika stresornya melampaui kemampuan sel untuk beradaptasi dan menunjukkan perubahan patologis permanen yang menyebabkan kematian sel. Sumber dari eprints.umm.ac.id. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih pada Saudari Arpa telah menambahkan. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Cukup, moderator. Cukup, moderator. Baiklah, kalau cukup kita lanjutkan untuk dono selanjutnya, itu dono ke-7. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Saya moderator. Nah, baiklah, pada Saudara Andi, dipersilahkan. Ya, perkenalkan saya Andi Agung Prabowo, NPM 203100018. Jelaskan tanda-tanda peradangan. Tanda-tanda peradangan terdapat inflasi biasanya muncul sebagai respon dan kerusakan sel yang terjadi di dalam tubuh. Biasa disebut dengan KDRT, yaitu kolor, dolor, rubor, dan tumor. Sumber dari baktirahayu.com. Ya, baiklah, terima kasih pada Saudara Andi telah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan, dipersilakan. Izin berpendapat, moderator. Ya, pada Saudari Arum, dipersilakan. Nama saya Arum Dewi Pratiwi Cahyani dengan nomor NPM 203100024. Tanda-tanda adanya peradangan atau inflamasi, yang pertama itu rubor, yaitu terjadinya kemerahan di daerah yang mengalami peradangan. Yang kedua kalor, yaitu rasa panas dan warna kemerahan yang terjadi bersamaan. Yang ketiga dolor, yaitu rasa sakit akibat radang disebabkan karena adanya peregangan jaringan akibat adanya edem sehingga timbul rasa nyeri. Yang keempat, tumor, yaitu terjadi pembengkakan yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler dan lainnya. Sumber eprints.umm.ac.id. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudari Arum telah menambahkan. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau berpendapat, dipersilakan. Atau cukup?
Mungkin cukup moderator. Moderator. Baiklah, kalau cukup kita lanjutkan Dono yang selanjutnya. Apa ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Izin moderator, mau berpendapat. Baiklah, kepada Saudara Amira dipersilakan. Patofisiologi batuk. Batuk dapat dipacu secara refleks ataupun disengaja sebagai refleks pertahanan diri. Batuk dipengaruhi oleh jalur saraf aferen dan eferen. Batuk diawali dengan inspirasi dalam diikuti dengan penutupan glottis, relaksasi diafragma, dan kontraksi otot melawan glottis yang menutup. Hasilnya akan terjadi tekanan positif pada introtoraks yang menyebabkan penyempitan trakea. Sekali glottis terbuka, perbedaan tekanan yang besar antara saluran pernafasan dan udara luar bersama dengan penyempitan trakea akan menghasilkan aliran udara yang melalui trakea. Kekuatan eksplosif ini akan menyapu sekret benda asing yang ada di saluran nafas. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amira telah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin berpendapat lagi atau cukup? Mungkin cukup. Cukup moderator. Cukup moderator. Kalau begitu kita lanjutkan saja untuk menjawab Dono selanjutnya. Nah, untuk teman-teman dipersilakan jika ingin berpendapat. Izin berpendapat, moderator. Ya, untuk Saudari Amalina dipersilakan. Nama saya Amalina, NPM 203100015. Gejala klinis bronkitis yaitu menurut Price 1995, tanda dan gejala klinis yang timbul pada pasien bronkitis tergantung pada luas dan beratnya penyakit, lokasi kelainannya dan ada tidaknya komplikasi lanjut. Ciri khas pada penyakit ini adanya batuk disertai produksi sputum, adanya hemato dan pneumonia berulang. Tanda dan gejala klinis dapat demikian hebat pada penyakit berat dan dapat tidak nyata atau tanpa gejala pada penyakit yang ringan. Sumber dari iprints.ums.ac.id. Terima kasih, moderator. Ya, baiklah, terima kasih untuk Saudari Amalina telah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain yang ingin berpendapat atau ingin menambahkan, dipersilakan. Saya moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Kak Agil. Baik, untuk gejala bronkitis, yang pertama ada sesak napas, terus yang kedua ada nafas bunyi atau wheezing, yang ketiga batuk atau sputum, terus yang keempat ada nyeri dada, yang kelima ada nafas cuping hidung. Mungkin itu moderator. Ya, baiklah, terima kasih kepada Kak Agil telah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Cukup moderator. Mungkin cukup, moderator. Nah, baiklah, bila cukup, kita lanjutkan untuk Dono yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Izin moderator. Baiklah, untuk Saudari Alfia, dipersilakan. Nama saya Alfia, NPM 203100014. Jadi definisi sesak napas merupakan sensasi kesukaran bernapas atau napas yang pendek. Mekanisme sesak napas belum dapat diketahui dengan pasti. American Thoracic Society mendefinisikan sesak napas sebagai pengalaman subjektif atas ketidaknyamanan dalam bernapas. Sumber dari pulmonologi fkuns.ac.id. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alfia telah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin berpendapat, moderator. Nah, baiklah, pada Saudari Amalina dipersilakan. Sesak nafas adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu persepsi
subjektif mengenai ketidaknyamanan bernafas yang terdiri dari berbagai sensasi yang berbeda intensitinya. Menurut dokter spesialis anak RSIA, sesak nafas adalah di mana kondisi kita susah bernafas biasanya terjadi ketika kita melakukan aktivitas fisik dan bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak dan bayi sekalipun. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Amelina telah menambahkan. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Mungkin cukup, moderator. Baiklah, jika cukup kita lanjutkan untuk dono yang terakhir, yaitu dono ke-11. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Bagaimana teman-teman untuk dono yang 11? Dipersilakan yang ingin berpendapat. Izin berpendapat, moderator. Baiklah, kepada Saudari Arum, dipersilakan. Faktor resiko dari bronkitis yang ada dua. Yang pertama, bronkitis infeksiosa disebabkan infeksi virus dan bakteri. Biasanya terjadi pada perokok, penderita penyakit paru, dan saluran pernapasan menahun. Yang kedua, yaitu bronkitis iritatif, disebabkan zat atau benda yang bersifat iritatif seperti debu, asap, biasanya dari asap kuat, amonia, klorin, sulfida, dan lain-lain. Polusi udara, nitrogen dioksida, dan perokok. Sumber eprins.ums.ac.id. Nah, baiklah, terima kasih kepada Saudari Arum telah menambahkan. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menambahkan? Dipersilakan. Saya moderator. Nah, baiklah, kepada Agil, dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan. Saya Agil Alajis Marjain, 1631005, izin menambahkan untuk faktor risiko bronkitis. Yang pertama, kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok. Yang kedua, tidak dapat vaksin influenza atau pneumonia. Yang ketiga, terpapar zat-zat berbahaya melalui dari debu, amonia, atau klorin ketika bekerja. Terus yang keempat, anak dengan usia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang lebih dari 40 tahun. Terus yang 6, sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Dan yang terakhir, pengidap beberapa penyakit lain, misalnya GERD atau penyakit lambung. Terima kasih, moderator. Ya, baiklah, terima kasih kepada Kak Agil telah menambahkan. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Mungkin cukup, moderator. Baiklah. Jika cukup, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu mekanisme. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin memperlihatkan mekanismenya? Dipersilakan. Izin moderator. Ya, dipersilakan Saudari Arpa. Jadi mekanismenya tuh terlihat. Baca saja ya. Jadi mekanismenya yang pertama yaitu Tuan Solihin Pales berusia 50 tahun diantar oleh istrinya ke poli paru-paru. Kemudian faktor pencetusnya ia merokok. Dalam sehari ia merokok sebanyak 5 bungkus. Kemudian akibatnya dia batuk dan kadang disertai dahak, lalu demam, kemudian berat badan menurun dan merasa sesak. Jenis penyakitnya yaitu bronkitis. Nah, baiklah, terima kasih kepada Saudari Arpa telah memperlihatkan mekanismenya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin memperlihatkan lagi mekanismenya? Izin moderator. Ya, Saudari Amira, dipersilakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amira Alfa Adilah, NPM 2310017. Untuk mekanismenya, saya seperti ini, moderator. Ya, mungkin bisa dibacakan saja.
Tuan Solihin berusia 50 tahun datang ke Poli Paru disebabkan karena batuk sejak 3 bulan. Untuk faktor internalnya, karena sering merasa sesak, berat badan menurun. Untuk faktor eksternal, kebiasaan merokok 5 bulan per hari dan pengamen jalanan. Bisa disimpulkan di sini penyakit untuk Tuan Solihin bronkitis. Seperti itu moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amira telah memperlihatkan mekanismenya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin memperlihatkan lagi? Atau cukup? Cukup moderator. Baiklah. Untuk kedua mekanisme tadi, apa ada yang sepakat untuk mekanisme yang untuk ARPA atau untuk Amira? Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Mungkin diserempakin aja moderator. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat untuk kesimpulan. Izin berpendapat, moderator. Ya, dipersilakan Saudari Amira. Saya Amira Alfa Adila, NPM 20310017. Di sini kesimpulannya, Tuhan Solihin Pales mengidap penyakit bronkitis. Seperti itu moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudara Amira telah menyampaikan pendapatnya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Mungkin cukup moderator karena Cukup moderator. Baiklah, bila cukup, untuk tutorial kasus keempat pertemuan kedua ini telah selesai. Baiklah, kalau begitu saya tutup saja untuk tutorial kasus keempat pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.